Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa khusus bagi para siswa-siswi, para peserta didik baru SMP Negeri 1 Campaka. Bapak ucapkan selamat karena kalianlah sebagai putra-putri terpilih yang menjadi siswa SMP Negeri 1 Campaka. Pada kesempatan ini, dengan senang hati, Bapak akan menemani kalian dalam acara MPLS virtual yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Campaka dengan sesi tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Campaka. Sebelumnya, Bapak kenalkan dulu diri Bapak. Nama Ahmad Sofian Effendi. Bapak sebagai Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 1 Campaka ini. Kemudian pada sesi ini, materi tata tertib yang akan Bapak bacakan ke depan adalah tata tertib bila mana kita dalam keadaan sekolah yang normal seperti biasa, bukan tata tertib yang dilaksanakan sekolah daring seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi mohon catat, tata tertib siswa di sekolah yang akan Bapak jelaskan ke depan adalah tata tertib siswa bila mana kalian nanti sudah bersekolah seperti biasa. Seperti apakah tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Campaka? Berikut tayangannya. Anak-anakku, setidaknya ada 20 butir tata tertib yang harus kalian ketahui dan harus dipatuhi. Yang pertama, peserta didik harus sudah hadir selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Yang kedua, peserta didik yang terlambat datang wajib lapor kepada petugas piket sebelum masuk kelas. Ketiga, peserta didik hanya diperbolehkan keluar masuk lingkungan sekolah melalui gerbang depan. Jadi sekolah kita memang tidak memiliki gerbang di belakang. Supaya kalian terawasi, mencoba disiplin pada butir 3 itu keluar masuk melalui gerbang depan. Yang keempat, peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh jam pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran di kelasnya masing-masing. Dan yang kelima, peserta didik diwajibkan mengikuti upacara bendera pada hari Senin, kegiatan jumsih, kul jumpa, dan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan pada setiap hari Jumat. Poin ke-6, setiap peserta didik wajib mengikuti sedikitnya 1 macam kegiatan ekstrakurikuler yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Campaka. Jadi nanti ada banyak pilihan ekstrakurikuler. Kalian wajib memilih salah satu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Poin ke-7, semua peserta didik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam pergaulan sehari-hari. Berlaku sopan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. 8. Peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah sebagai berikut. Ketentuannya, pada hari Senin, berseragam pramuka beratribut lengkap dengan sepatu dan kaos kaki hitam, berlaku untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan. Untuk hari Selasa, berseragam kampret hitam bagi laki-laki atas
kampret hitam, bawah juga hitam ya. Dan kebaya putih buat perempuan. Kemudian pada hari Rabu, pakaian yang dikenakan buat laki-laki adalah kampret putih-putih. Atas putih, bawah putih. Dan untuk perempuan mengenakan kebaya putih. Kemudian untuk hari Kamis, pakai baju batik. Batik digunakan ya, atau dipakai pada setiap minggu ganjil. Dan pakaian putih biru dikenakan pada setiap minggu genap hari Kamis. Dan untuk hari Jumat, ya, semua siswa menggunakan busana muslim. Kalau laki-laki tentu saja menggunakan kain sarung, kopiah, dan baju koko. Untuk perempuan, busana muslim bebas ya. Poin yang ke-9, peserta didik laki-laki diwajibkan berambut pendek, rapi, dan sopan. Tidak diperkenankan berambut yang diwarnai ataupun diukir. Dan siswi yang beragama Islam wajib mengenakan jilbab. Kemudian poin yang ke-10, peserta didik dilarang menggunakan make up, mencat atau memanjangkan kuku, dan memakai perhiasan yang berlebihan. Ke-11, peserta didik dilarang menggunakan pakaian tambahan. Jadi kalian tidak diperbolehkan selama belajar di sekolah pakai jaket, sweater, rompi, dan lain-lainnya atau aksesoris lainnya. Cukup menggunakan seragam yang resmi. Kemudian poin 12, selama berada di sekolah, peserta didik dilarang jajan atau membawa barang jajanan ke lingkungan sekolah. Ya. Jadi selama berada di sekolah cukup nanti masalah makanan itu bawa perbekalan dari rumah dan disediakan air sehat di sekolah. Yang ke-13, peserta didik diwajibkan membawa perbekalan makanan pokok, ya, perbekalan makanan pokok dari rumah tentunya. Ini sehubungan dengan poin nomor 12 tadi. Sesuai dengan program Dinas Pendidikan, yaitu rantangisasi buat para siswa di sekolah, sehingga siswa terhindar dari kegiatan jajan di luar dan dapat terawasi makanan yang sehat. Itu dilaksanakan setiap hari. Kemudian poin 14, peserta didik dilarang keras membuat dan membuang sampah sembarangan, mencoret-coret atau merusak keindahan dan tata ruang lingkungan sekolah. Kegiatan merusak lingkungan, mengotori lingkungan sangat dilarang di lingkungan SMP Negeri 1 Cempaka supaya semua siswa terbiasa dengan hidup yang sehat. Poin ke-15, peserta didik dilarang membawa handphone dan alat komunikasi seluler lainnya ya. Jadi tidak boleh siswa-siswi itu membawa handphone kecuali dalam acara-acara tertentu setelah mendapatkan izin ya, dari wali kelas. Poin 16, peserta didik dilarang keras membawa, menyimpan, memakai, apalagi menyebarkan barang berupa rokok, senjata tajam, miras, ya, minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Kalau ada larangan keras, berarti ada sanksi yang sangat tegas dari sekolah. Yang ke-17, peserta didik dilarang keras terlibat dalam segala jenis perilaku asusila, tawuran, nge-BM, dan perilaku lain yang bertentangan dengan norma sosial.
Ya, poin 17 ini juga termasuk poin yang dilarang keras. Artinya memiliki sanksi yang cukup berat, sanksi tegas dari sekolah. Ke-18, peserta didik dilarang membawa atau mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Kenapa? Tentu saja karena persoalan izin berkendara itu belum dapat diperoleh oleh siswa seusia kalian di SMP. Jadi membawa kendaraan ke sekolah ya itu adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian yang ke-19, peserta didik diwajibkan mentaati semua butir-butir dan tata tertib siswa yang telah menjadi ketentuan sekolah seperti yang telah disebutkan di atas. Semuanya wajib ditaati sebagai wujud daripada pembelajaran kita ya, untuk membentuk karakter yang berakhlak karimah. Dan yang terakhir, ini perlu dicamkan bahwa bagi peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketetapan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam buku saku siswa. Apa yang dimaksud dengan ketetapan tambahan? Ya, ketetapan tambahan artinya nanti siswa yang baru akan mendapatkan buku saku yang akan memuat sanksi apa saja pada setiap butir-butir pelanggaran yang akan didapat apabila siswa melanggar tata tertib. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Sebagai kata penutup, Bapak mengajak terutama kepada kalian para siswa-siswi peserta didik baru SMP Negeri 1 Campaka ya. Walaupun kita dalam keadaan belajar yang terbatas, jarak jauh ya, tapi tetap kita semangat dalam menuntut ilmu. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan ya, karena kebersihan itu juga adalah sebagian daripada iman. Dengan kebersihan insya Allah adalah kita akan mendapatkan kesehatan. Dan jaga juga ya, situasi hati kalian. Berbahagialah kalian di rumah, berdamailah dengan ibu, bapak, saudara ya, sehingga menciptakan iklim belajar yang kondusif, yang menyenangkan. Sekali lagi, sayangi diri sendiri, sayangi orang tua dan keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, selalu membawa sanitizer ya, bila mana kita bepergian. Dan jangan lupa selalu membersihkan tangan ya. Semoga COVID-19 ini cepat pergi seandainya kita mentaati protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa kembali melaksanakan sekolah dengan sekolah yang normal, bisa pergi ke sekolah bersama teman, bertemu dengan guru ya, saling sapa, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, yang kita cita-citakan juga bisa tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tetap semangat. Semoga kalian menjadi generasi yang bermanfaat buat banyak umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.